Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, bab 6 ayat 20-26. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Doaku selalu menyertai hidup kalian semua. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar ada kata berbahagialah dan celakalah. Berbahagialah kamu yang miskin, kamu yang saat ini sedang menangis, celakalah kamu yang saat ini sedang tertawa. Dalam permenungan saya bertanya, apakah Tuhan anti dengan orang-orang kaya? Apakah Tuhan membenci orang kaya lalu hanya mencintai orang miskin? Tidak, Bapak Ibu. Yang mau Tuhan sampaikan kepada kita dalam bacaan Injil pada hari ini adalah, sekalipun kita punya harta kekayaan dalam hidup yang merupakan anugerah dari Tuhan, kita diajak untuk tidak terikat pada harta kekayaan kita dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk terus berbagi dari kelebihan yang kita miliki, sehingga kita tidak terikat dan akhirnya membiarkan orang lain menderita di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kadang harta kekayaan membuat kita terikat pada harta kekayaan itu, lalu tidak memberikan ruang bagi Allah untuk masuk dan tinggal dalam kehidupan kita. Kadang ketika harta kekayaan kita dirongrong, lalu kita merasa terganggu, kita merasa takut, kita merasa tidak nyaman. Tetapi justru ketika kita lepas bebas dalam kehidupan ini, kita justru mau berbagi dengan orang lain, maka harta kekayaan yang kita miliki justru menjadi berkat, tidak hanya untuk diri kita, tetapi bagi orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kita. Kita disebut celaka kalau kita hanya mau supaya harta kekayaan itu hanya menjadi milik kita, supaya kekayaan yang kita miliki itu hanya menjadi bagian hidup kita. Kita mau disebut bahagia dengan melepaskan, mau berbagi dengan orang lain yang ada di sekitar kita, terutama mereka-mereka yang benar-benar saat ini sedang lapar, sedang menangis, yang sedang menderita. Kita diajak untuk berbagi, Bapak Ibu. Karena justru dengan demikian, maka semua kekayaanmu menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan kita. Jangan sampai harta kekayaan tidak memberi ruang bagi Tuhan untuk tinggal dalam diri kita, karena kita takut, sibuk kalau harta kekayaan kita diganggu oleh orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus menyebut berbahagialah orang yang miskin, karena pada saat itulah mereka berharap hanya kepada Allah. Mereka tidak terikat pada apapun, tapi mereka berpegang teguh dan berharap pada belas kasih dan kerahiman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dengan miskin di hadapan sesama,
Sekalipun kita punya banyak harta, kita akan kaya di hadapan Tuhan kalau hidup kita mau berbagi dengan orang lain. Saya sangat yakin harta yang kita miliki hanya merupakan titipan-titipan dari Tuhan. Maka titipan dari Tuhan itu kita bagikan kepada orang yang saat ini sedang menangis karena lapar, sedang menangis karena tidak punya apa-apa. Maka Anda akan memperoleh kepuasan dalam hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kekayaan tidak menjamin keselamatan. Tapi justru kerendahan hati, sikap lepas bebas, membuat kita mampu menikmati kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Maka marilah, lihatlah orang-orang yang ada di sekitarmu, ulurkanlah tanganmu, maka Anda akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Harta tidak membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi perbuatan amal kasih, belas kasih kita kepada orang lain justru yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Harta hanya adalah sarana. Ketika kita mati, Bapak Ibu, kita tidak membawa harta kita, tetapi justru kita membawa kebajikan-kebajikan yang sudah kita lakukan bagi orang lain dengan harta yang kita miliki. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami, khususnya berkat kehidupan. Terima kasih juga segala harta yang Engkau titipkan kepada kami. Mampukanlah kami punya hati yang berbelas kasih untuk tidak terikat pada harta yang kami miliki, tetapi mampu berbagi dengan mereka yang saat ini sedang berduka, yang sedang menangis, yang sedang kelaparan. Agar berkat-berkat yang kami rasakan juga dapat dirasakan oleh saudara-saudari di sekitar kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.